kamu bebas gini, untuk apa sih kamu ngasih persembahan dengan kamu marah? Kamu kasih, bawa persembahanmu itu dengan sukacita, kerelaan. Betul. Tuhan Gitu loh, berkati. lu bawa dengan lu ngomel. Itu persembahanmu tiba-tiba kayak fail, hilang. Iya. Gak ada artinya. Karena kamu gak tulus, gak rela ngasih. Sama gak ngasih lo rela. Mending gak usah ngasih aja sekalian. Daripada untuk apa kamu marah-marah. Iya. Ya kan? Jadi Tuhan tuh, itu kan katanya buat Tuhan. Iya. Dan kalau sambil marah-marah, lu ngopel. Itu bilang ngapain sih orang ini, ya kan? Iya. Ya, karena itu kasihlah dengan kerelaan. Welcome, keluarga Higher Than Ever Church. Di podcast Deep Talk with Pastor, kami ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara dari sudut pandang Higher Than Ever Church Pastors. So, stay tuned, cause the truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless. Shalom keluarga Higher Than Ever Church, kita bertemu lagi dalam podcast Deep Talk with Pastor. The truth shall set you free. Kebenaran yang saudara ketahui akan memerdekakan kita semuanya. Shalom semuanya, kita bertemu di tahun 2026. Ini podcast yang pertama di tahun ini. Dan di tempat ini sudah hadir bersama dengan kita Pastor Victor Purnomo. Shalom Pastor. Shalom. Selamat Natal, selamat tahun baru juga tahun buat baru, Pastor. iya. Dan juga jemaat Higher Than Ever Church. Dan hari ini kita ada pembahasan nih Pastor yang luar biasa. Kemarin kita masuk temanya untuk gereja tahun ini adalah Divine Prosperity. Benar ya Pastor ya? Betul. Nah hari ini kita akan membahas bersama dengan Pastor Victor tentang Divine Prosperity itu seperti apa sih? Tentu keluarga Higher Than Ever Church yang ada di rumah juga mungkin bertanya-tanya, wah kok pengen lebih dalam lagi supaya tahun ini benar-benar jemaat bisa menikmati apa yang menjadi tema dari gereja kita Pastor. Oke, yang pertama Pastor, apa sih Divine Prosperity ini? Ya, Divine Prosperity atau dalam bahasa Indonesia adalah kelimpahan dalam Tuhan. Ya, artinya ini sebuah kelimpahan atau prosperity yang asalnya dari Tuhan. Oke. Ya kan, yang pertama asal dari Tuhan. Karena ada dari sumber-sumber lain juga yang bisa masuk. Prosperity dari dunia bisa. Tapi kita ini pengen yang dari Tuhan. Loh, kenapa? Karena kita tahu dari Tuhan dan kita juga kembalikan buat Tuhan kelimpahan itu. Itulah sebabnya yang sedang kita kejar. Karena gini, kalau orang limpah hidupnya, orang kaya hidupnya, tapi dia kehilangan Tuhan. Karena dalam realita kehidupan kenyataan, ada banyak orang-orang yang hidupnya berlimpah. Ada orang-orang yang kaya. Tapi orang itu bisa jauh dari Tuhan. Bahkan orang itu bisa kehilangan Tuhan dalam kehidupannya. Nah itu kita gak pengen. Karena kita pengen ini selalu dekat dengan Tuhan. Alami Tuhan. Tapi jangan sampai prosperity ini bisa memisahkan kita dari Tuhan. Yang kita inginkan. Di tengah kelimpahan yang dia beri, tetap kita mengasihi mencintai Tuhan. Oke. Pastor, ada beda gak sih sebenarnya kekayaan sama prosperity atau kemakmuran itu kan. Ini jemaat mesti ngerti nih konsepnya berbeda. Jangan sampai nanti Divine Prosperity pokoknya wah kaya pokoknya tahun ini tambah kaya. Dan banyak orang yang kadang seringkali kecewa kan Pastor. Karena punya pemahaman yang salah akan suatu tema atau suatu yang kita sampaikan gitu. Nah bedanya apa sih Pastor dengan kemakmuran dengan kekayaan supaya jemaat bisa membedakan itu? Hal ini tampaknya mirip banget ya. Kekayaan dengan prosperity. Tapi dua hal yang berbeda di dalamnya. Mungkin tampilan luarnya hampir mirip, tapi yang berbeda isi dalamnya. Karena kalau orang yang kaya itu belum tentu dia prosper, belum tentu berlimpah hidupnya. Karena ada banyak orang-orang kaya yang pelit. Ada orang kaya yang gak bisa menikmati kekayaannya. Atau orang kaya yang cuman ini buat aku semua. Nah, sementara namanya prosper ini bisa terjadi loh. Orang yang prosper ini mungkin tidak sekaya orang lain mungkin loh. Dia di bawah orang lain yang lebih kaya dari dia bisa. Tapi kalau dia tuh prosper artinya dia tuh bisa menikmati berkat yang Tuhan kasih. Bukan buat dirinya sendiri. Tapi dia adalah seorang yang sangat baik dan murah hati. Dalam pelayanan dia bisa membantu pelayanan. Untuk tolong orang lain, dia tolong orang lain. Jadi apa yang dia dapat itu, dia tahu senternya bukan aku dan aku. Tapi bagaimana apa yang aku punya ini buat Tuhan, pelayanan. Tapi juga buat sesama. Nah itu dia orang yang prosper. Dalamnya punya sebuah kelimpahan yang luar biasa gitu. Oke, jadi beda antara kekayaan ya. Kalau cuma kaya tok aja. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri semua. Hanya untuk dinikmati untuk diri sendiri. Pastor, kan ini banyak seringkali orang juga tanya. Ngapain sih kita, isinya kalau Divine Prosperity kan lebih rumit ya. Sebenarnya kita harus datang ke Tuhan dan sebagainya. Sedangkan bisa mendapatkan prosperity juga dari luar nih. Kita bisa bekerja dengan keras. Karena seringkali juga orang berkata, saya pernah dulu baca sempat
Pastor Victor tuh khotbah kan, ini terus dikomentari sama orang. Langit tembaga tuh apa sih? Kita juga nggak pakai langit tembaga juga. Kita diberkati kok. Tanah besi, tanah saya juga memang besi semua. Jadi sepertinya mereka berkata bahwa apa sih divine prosperity gitu. Sedangkan kita bisa kok dengan tenaga kita kerja keras kita bisa dapat kok. Nah itu gimana nih Pastor? Betul, dengan tenaga kita bisa kerja keras, betul. Dan Tuhan pengen juga kita kerja keras. Tapi bayangkan gini, kau sudah kerja keras dengan semua tenaga. Orang dunia berkata kepala jadi kaki, ya kan dibolak-balik untuk cari uang. Tapi saya mau tanya, apakah sudah kerja keras itu pasti berhasil? Pasti gak? Pasti gak? Pasti gak? Pasti tidak semua sih. Kalau sudah kerja keras pasti berhasil gak? Di atas mungkin 100%, 99% mungkin. Saya ketemu orang-orang banyak loh, setengah mati loh. Bukan malas loh. Sungguh-sungguh kerja keras. Tapi dia gak mengandalkan Tuhan. Akibatnya apa? Yang ada fail, gagal. Jadi artinya kerja keras kita tidak pasti loh. Banyak orang alami kebangkrutan kok setelah kerja keras. Artinya kita perlu satu pribadi lain yang bisa menolong di samping kerja keras kita. Ada Tuhan yang di atas kerjaan kita. Usaha kita. Disitulah kita mengandalkan Tuhan. Ya, mungkin ada orang yang sombong berkata, tanpa Tuhan gak apa-apa kok. Gue bisa gak ada langit tembaga. Oh ya gak apa-apa. Mungkin hari ini bisa. Satu kali dia akan terjegal dan jatuh. Dan baru dia bilang, oh iya ternyata aku gak mengandalkan Tuhan dia. Dan dia seakan-akan melecehkan Tuhan. Tanpa Tuhan bisa kok. Bisa kaya juga. Saya punya kekayaan kok. Karena pernah ada tuh ya yang ngomong. Dengan kekayaanku Tuhan pun tidak bisa memiskinkan aku. Ya kan. Aku ini punya harta bisa sekian turunan ini. Di tengah keberhasilan dia sombong. Dan apa yang terjadi? Jungkel. Geletak. Tersandung. Kesombonganmu itu berbahaya. Jadi kalau kamu ngomong hari ini gak ada bisa nandingin aku. Mana? Gak ada langit yang tutup buat aku. Tanah gak ada, semua bisa. Kamu sedang sombong. Jadilah orang rendah hati. Rendah hati itu dianggap Tuhan. Kalau kesombongan mengatakan gak bisa Tuhan, gak ada, gak apa-apa kok. Sebentar lagi akan jatuh. Sangat bahaya kok. Karena setan juga bisa beri yang namanya prosperity. Nah itu Yesus ditawari ya Pastor kan. Ditawari juga kekayaan. Dan hari ini dia bisa ngasih. Kenyataan kok. Orang banyak ke orang-orang pintar, ke perdukunan, ke tempat-tempat kuburan-kuburan, tempat-tempat mistik, minta pesugihan ada kok. Kaya nggak? Kaya. Usaha pun juga bisa kaya. Oh hari ini saya pikir semakin modern zaman semakin orang nggak cari. Ternyata saya tanya banyak orang tetap cari kok. Mereka cari minta untuk usaha mereka, minta harus gini harus gitu supaya bisa berhasil, sukses. Loh kaya nggak? Kaya. Tapi mereka nggak prosper dalam Tuhan loh. Gak limpah, khawatir, takut, terancam hidupnya. Uangnya ada, itu bukan prosperity loh. Jadi jangan dilihat kalau udah punya harta banyak, prosper, enggak. Hatimu ketakutan, hidupmu terancam, khawatir. Maka harta yang kamu punya bukan harta yang sejati, cuma membawa ketakutan buat kamu. Karena saya ingat juga seperti dulu Esau dan Yakub ya, Pastor kan. Esau juga Ishak berkata kalau kamu bersungguh-sungguh bekerja, kamu bisa melemparkan ini semua dan kamu bisa sukses. Cook yang dia dapat, kamu juga bisa berhasil kok. Tapi dengan kerja kerasmu. Tapi kalau Yakub beda kan Pastor. Karena blessing. Karena blessing. Loh, apakah Esau miskin? Enggak loh. Esau gak miskin loh. Esau waktu dia ditawarin pemberian oleh Yakub, dia bilang aku punya banyak adikku. Aku jadi kaya. Tapi dia di tengah kekayaannya yang dia punya, Esau gak dikenan Tuhan. Tuhan jelas ngomong aku gak suka sama Esau. Aku mencintai Yakub. Ya kan? Jadi kekayaan tak boleh jadi tolak ukur seseorang menyenangkan hati Tuhan atau berkenan. Dia bilang prosperity belum tentu. Oke Pastor. Jadi jangan pakai landasannya uang ya. Saudara semua jemaat Higher and Ever Church, jangan mendasarkan semua pada uang. Kalau cuma uang, semua juga yang kaya berarti sudah pasti dia divine prosper nih. Bukan ya saudara ya, tapi sekali lagi semua asalnya itu berasal dari Tuhan. Jadi pemberinya adalah Tuhan. Saya bersyukur Pastor kalau kita baca di Alkitab, Tuhan itu kan memang memberikan kita anak-anaknya kemudahan. Salah satunya dengan memberi. Karena kalau kita itu menabur, Alkitab berkata kamu bisa menuai 30, 60, 100 kali ganda. Karena saya percaya Tuhan tahu bahwa kita di tengah-tengah dunia yang begitu
keras sekali, dia berikan jalan keluar buat kita anak-anaknya. Nah, tujuannya apa sih Pastor? Sebenarnya Tuhan memberikan divine prosperity dalam kehidupan kita. Supaya jemaat ini selama mungkin setahun ke depan dengan tema yang ada, kita juga ngerti nih tujuannya apa, jangan sampai salah gitu loh Pastor. Gini loh, semua dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan loh. Kalau saudara itu Kristen yang masih anak-anak, ya kita gak bisa ngomong kayak gini. Karena mereka pasti semua senternya aku. Itu Kristen anak-anak itu loh. Ya. Tapi kalau kamu makin dewasa, kamu selalu bertanya, Tuhan kenapa ya aku itu kau berkati? Kenapa aku mau buat kau menyertai aku? Kenapa kau taruh aku di sebuah tempat? Selalu ada question yang muncul dari kita tentang semua yang kita hadapi. Why? Kenapa Tuhan berkati kamu? Tentu ada sebuah purpose, tujuan dalam hidupmu. Supaya apa? Salah satunya nih, ada banyak purpose, tujuan sebenarnya. Salah satunya, jadilah orang yang murah hati. Murah hati. Dengan harta yang Tuhan percayakan, bukan buat dirimu sendiri. Bukan untuk kamu, supaya kamu bermewah-mewahan flexing. Bermewah-mewahan, bukan. Supaya kamu itu jangan untuk flexing. Tapi yang dikasih Tuhan itu, kamu bisa tabur untuk support pelayanan. Kamu nolong orang. Ada banyak hal ya kita bisa kerjakan, ya. Menolong orang pun gak selamanya itu tolong orang Kristen, enggak loh. Kita jadi berkat buat masyarakat. Misalkan kamu membantu pengobatan buat masyarakat yang miskin, kamu ketika bencana ada kamu support. Jadi hidupmu itu benar-benar, wah aku tahu ya, ini loh target hidupku. Bukan uang ini, kekayaan, kelimpahan ini buat aku sendiri, enggak. Ada gereja perlu, misalkan ada gereja yang rusak, dia support membantu. Ada hamba Tuhan yang mungkin hidupnya susah, menderita. Gak semua pendeta kaya loh. Saya kadang-kadang jengkel banget mendengar kalau orang mencaci pendeta. Kasihan loh. Saya tuh punya teman ribuan pendeta yang susah hidupnya. Yang dicaci maki sama orang. Pendeta itu serakah. Pendeta cuma jual omongan. Kamu gak tahu betapa susah hidup mereka. Saya yang hidup dengan mereka bergaul. Saya tahu susahnya. Gak bisa makan anaknya. Untuk sekolah, untuk biaya gereja aja setiap minggu susah. Dan ada orang dengan sangat mudah memaki pendeta. Hanya jual omongan. Saya dengan ribuan pendeta yang susah itu, saya tahu hidup mereka. Kita support, kita bantu. Itu jadi, calling kita. Tujuan yang pertama adalah bukan cuma menikmati ya Pastor. Waktu boleh. kita mendapatkan divine prosperity bukan cuma untuk kita nikmati buat diri kita. Apalagi flexing pastinya. Flexing, memamerkan yang kita dapatkan, tapi ada tujuannya ya Pastor ya. Memberkati orang-orang di luar sana, menolong pelayanan, membangun kerajaan Tuhan. Kerajaan surga, dia yang kita bangun kerajaan surga. Nah Pastor, kalau tadi kita sudah belajar nih, Tuhan tuh yang memberikan, dia tujuannya. Nah syaratnya sendiri kita apa nih Pastor? Sebagai orang Kristen supaya kita bisa ada di dalam divine prosperity ini terus jadi dalam kehidupan kita. Syarat pertama itu hati kita. Karena hati ini sumber segala-galanya. Ya kan? Kalau hatimu itu bisa melekat ke Tuhan, hatimu diubah Tuhan, diperbarui hatimu. Dan kamu jadi mempunyai sebuah level kedewasaan rohani. Tuhan melihat kamu tuh sanggup. Waktu aku memberkati kamu, aku kasih kamu prosper, kamu itu gak kayak anak kecil. Kalau anak kecil dia dikasih prosperity, dia ngabisin buat sembarang aja gak berguna. Beli permen, beli apa, itu uang ngapain? Gitu? Atau yang remaja, anak remaja, yang masih remaja. Gue beli baju, gue beli barang-barang mahal, handphone, yang gak karu-karuan, semua dibeli. Karena punya uang banyak. Tapi orang dewasa, yang dewasa loh ya, waktu dia dapat uang, dia akan mikir, oh iya aku gak akan gunakan sembarangan. Aku akan tabung ya. Aku belikan mungkin barang-barang yang berguna. Mungkin beli emas kayak buat dia di tabungan. Dia akan masukin ke deposito. Kenapa uang itu dia tahu? Aku akan pakai untuk hal-hal yang berharga. Tidak untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah gitu. Jadi kedewasaan dan sikap hatimu itu yang penentunya. Bagaimana Tuhan itu akan memberikan prosper kepadamu. Oke, Pastor. Sikap hati kita. Itu yang pertama pasti Pastor, kan ada beberapa pasti bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab pertama, apakah kita jadi orang yang bertanggung jawab akan dewasa. Semua berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan dewasa kita. Dewasa ambil keputusan untuk berkat-berkat yang kita dapat. Nah terus apalagi nih Pastor, kan pasti ada beberapa syaratnya pasti. Sebetulnya Tuhan gak punya syarat banyak. Sikap hatimu benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kamu diberkati, kamu tahu mesti ngapain. Itu aja. Simple kan. Tuhan gak nuntut yang panjang-panjang, enggak. Cuma bicara sikap hati. Kalau blessing itu. Karena gini, banyak orang yang ketika dia gak punya duit, bisa bagus hatinya. Pas kalau udah punya uang banyak, berubah hatinya. Ya kan? Bisa sombong, bisa serakah.
bisa jadi licik. Saya kan pernah khotbah juga tentang mamon itu yang berbahaya. Karena yang melekat dalamnya itu suatu kelicikan, ketidakjujuran, bahkan pengkhianatan. Nah kalau sampai kamu gak dewasa dalam Tuhan, kamu diberkati Tuhan, punya duit, muncul semua itu. Kamu bisa berkhianat dengan temanmu loh. Kamu misalkan kongsian gitu ya, ketika makin gede perusahaannya, kamu akan bagaimana cara aku tendang temanmu keluar ya. Supaya ini semua untuk aku. Saudara bayangkan, di tengah Tuhan pengen berkati kamu, muncul kelicikan di hatimu. Bagaimana aku jegal temanku, supaya dia tendang keluar. Kamu dengan orang tua, perusahaan bersama keluarga. Bagaimana aku jadi pemegang yang paling besar, dan anggota keluargaku yang lain, saudaraku aku tendang keluar. Loh itu terjadi loh, gak urusan loh. Entah saudara kandung apa, tetap itu muncul. Dan itu loh yang bahaya di depan Tuhan. Dan bagaimana mungkin orang yang kayak gini bisa ngalami divine prosperity, gak mungkin. Dan dalam hatinya itu masih ada banyak kekotoran. Bersihkan hati. Dia akan memberikan. Wah susah banget ya. Hubungan dengan Tuhan juga Pastor. Kalau hubungan dengan Tuhan juga harus bagaimanapun sebagai sumber yang memberikan. Karena kan ada divine. Artinya ada Tuhannya di situ. Bukan cuma duit tok urusannya ini. Jadi sebuah kedekatan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan yang dekat gitu loh. Membuat kita bisa menikmati. Jadi dekat dengan Tuhan. Kalau kemarin Pastor Hengki sempat singgung adalah mendengar dan taat. Kalau kamu mendengar dan taat kepada Tuhan, maka kamu akan hidup baik terus keadaanmu. Kamu bisa menikmati hidup yang luar biasa dengan baik mendengar. Jadi syaratnya itu. Saya kemarin juga sempat ini Pastor. Jadi waktu kita buat acara yang akhir tahun itu Tuhan mengingatkan gitu loh. Bahwa kita mesti hati-hati Pastor dengan sikap hati yang salah. Karena seringkali kita kalau sudah diomongi prosper itu kan selalu ngomongnya soal uang. Banyak orang selalu kecewa dengan itu. Nah, apa sih yang harus kita hati-hati soal kelimpahan ini Pastor? Karena kelimpahan kalau kita lihat di Alkitab, bahkan dulu Paulus juga pernah ngomong, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah kesusahan ini semua daftarnya itu yang jelek-jelek semua. Tapi gak ada yang kelimpahan. Juga di Cina saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan datang ke Cina melihat cerita, orang Cina cerita bahwa mereka begitu menderita, mereka begitu aniaya. Terus mereka berkata, makin kuat. Tapi waktu orang Cina itu berkata, kami rindu seperti di Amerika bisa ibadah dengan bebas. Orang Amerika berkata, jangan seperti Amerika. Sekarang Amerika jujur malas-malasan dengan Tuhan padahal mereka sudah diberkati. Usia, ada Nebukadnezar, ada Salomo juga melenceng pada saat mereka diberkati Pastor. Nah apa sih yang harus kita hati-hati dalam kelimpahan ini supaya kita jemaat tidak sampai guling itu istilahnya saat dia menghadapi kelimpahan. Ya memang sebenarnya kelimpahan itu sebenarnya ada di sebuah batas antara dua sisi. Jadi di tengah-tengah yang sangat bahaya. Kita geser sedikit langsung kecemplung loh. Kalau engkau itu itu antara blessing atau curse. Itu susah banget. Dekat banget cuman satu garis yang sangat pendek. Kalau kamu bisa kendalikan, kuasai dan kamu menaklukkan kekayaan. Kamu tuh bisa ngelipati prosperity yang dari Tuhan. Kalau kamu dikendalikan itu, kamu bisa kecemplung loh. Dalam sebuah keserakahan, cinta uang. Dan ujungnya banyak hal yang mengerikan. Jadi artinya itu dekat banget. Jadi mesti hati-hati. Loh, ini hal yang sangat luar biasa. Tapi juga mengandung resiko yang besar. Nah itu loh. Loh, kalau kita gak mau, bilang aduh gak usah lah. Gak usah prosper lah, susah aja. Lah, kamu ya menderita hidupmu ya kan. Semua serba pas, mau ini aduh susah kurang ini. Tuhan menjanjikan prosperity. Tapi memang di satu sisi ini sangat berbahaya. Makanya cuma satu yang bisa menjaga, Tuhan. Kalau kita bergantung berharap pada Tuhan. Dan berserah pada Tuhan, Tuhan tolong aku tidak mampu. Engkau tahu kemampuan kekuatanmu dan nyerah ke Tuhan. Dia akan berkuasa menjadi penjaga pelindung kita. Membuat kita itu aman. Sehingga yang Paulus katakan kita gak akan dipisahkan. Justru di tengah kelimpahan, kamu tambah lekat dengan Tuhan. Karena kamu bisa ngomong gini, Tuhan terima kasih buat semuanya. Ini karena Engkau Tuhan. Aku bisa ngalami. Waktu kau bisa menyadari dalam kelimpahan ada Tuhan. Justru engkau makin gila-gilaan loh. Jadi penabur yang hebat loh. Jadi orang yang bermurah hati. Karena kamu tahu semua karena Tuhan, bukan karena aku. Bisa dua sikap yang muncul di sini.
Tergantung kita. Bahayanya kesombongan selalu jadi awal dari dari kejatuhan. Dan seringkali banyak orang begitu sudah diberkati, sikap hatinya berubah ya Pastor. Berubah. Dan kemudian dia malah jatuh, malah harus jujur aja, tidak usah pura-pura. Aku enggak kok. Supaya kamu jujur kan hatimu ya. Kamu ngomong aku ini bahaya loh. Loh semakin aman. Iya. Tapi semakin kau berkata aku aman kok, aku nggak mungkin. Nah itu malah berbahaya. Iya. Karena kamu tidak pernah bisa mengukur kekuatanmu. Yang paling tahu kekuatan kita Tuhan. Kita nggak bisa tahu kekuatan kita. Nah tadi begini, bagaimana supaya jaga hati kita tidak terikat pada uang atau kelimpahan nih Pastor? Ya salah satunya adalah kita memang tadi saya ngomong dihindarkan dari semua keserakahan. Dari cinta uang. Bagaimana caranya? Gak ada cara lain. Kasih perpuluhan, nabur, persembahan. Iya. Nolong orang. Itu. Karena itulah waktu kamu lepas. Ada kamu mau keikat nih ya. Iya. Kamu lepasin. Ya toh? Kamu kasih present. Artinya kamu kan kelepas. Mau diikat nih. Iya. Sama spiritnya tuh. Yang cinta uang tuh. Iya. Tapi kamu lepasin. Kamu nabur, nolong orang gini-gini. Tiba-tiba buka lagi. Nah nanti yang itu akan coba lagi. Ngikat lagi. Coba ngikat lagi. Akan makin erat. Tapi kalau kamu lepasin lagi. Artinya kamu sadar. Kebuka lagi. Oke. Iya Pastor. Oke. Nah, kalau itu kita masuk dulu di tambahan nih Pastor. Karena kebetulan yang lalu kita podcast sempat mau singgung persembahan sudah dikasih teaser waktu itu di podcast yang terakhir kita mau kasih teaser dan belum sempat kita bahas beberapa. Tapi ini ada pertanyaan-pertanyaan sedikit mungkin yang kita nanti bisa sambung dengan tadi soal masalah supaya kita terlepas dari yang keterikatan ya akan uang atau kelimpahan ini. Yang pertama ini ada pertanyaan kemarin yang belum sempat kita jawab. Apa sih sebenarnya persepuluhan itu Pastor? Persepuluhan itu adalah sebuah covenant sebenarnya. Iya. Itu di kitab Maliaki kan covenant. Ada orang yang berkata gini, oh itu sudah gak berlaku. Boleh. Ya. Dengan Alkitab itu bebas kok. Saudara mau percaya boleh, enggak juga apa-apa. Oh pasti dosa. Saya bukan Tuhan. Jadi saya bukan menjudge. Lu kalau ini dosa. Firman dikasih. Covenant dikasih, engkau boleh ikat perjanjian sama Tuhan dan boleh mengerjakan. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Tuhan kita nggak pernah maksa kita kok. Tapi bagi saya secara pribadi, saya nggak mau kehilangan covenant dengan Tuhan. Dia berkata kasih perpuluhan, artinya 10% dari penghasilanmu. Nanti aku akan menghalau semua, belalang pelahap, dan aku berjanji buka tingkap-tingkap langit buat kamu. Dia berjanji, dia ngomong, udah aku kerjain. Kalau saya bilang aku nggak mau dibuka tingkap-tingkap langit, aku nggak mau belalang disingkirkan, biar aja ada belalang. Oh silakan. Jadi buat saya itu santai, gak usah diperdebatkan ya. You like it, do it. Kan sekarang rame nih Pastor, kan selalu gitu, karena orang tidak dewasa, gak dewasa. Kalau bagi saya bisa memilih gini loh. Kayak di restoran, ada makan-makanan yang jeroan. Ya kan? Ada juga yang enggak. Kalau saya dewasa saya memilih kok, aku enggak lah. Gue gak mau makan ini, karena buat aku berbahaya. Ya kan? Misalkan kan aku dewasa. Masalah firman sama. Kalau aku lihat ini bagus covenant, kenapa aku gak mengerjakan? Apa diperdebatkan? Buat aku ini bagus buat kesehatan rohaniku. Aku kerjain aja. Tuh aku tidak pernah rugi kok. Aku mengerjakan itu dan aku disertai itu diberkati Tuhan. Ya udah gue kerjain karena sudah ngalamin. Ya kan mengerjakan. Jadi itu buat saya tidak usah diperdebatkan. Itu boleh milih kok. Saya tidak mau judge juga. Lu pasti dosa enggak, terserah. Jadi berarti ini kan ada pertanyaan berikutnya itu, apakah tidak memberi persepuluhan itu dosa? Berarti tidak Pastor. Karena ini perjanjian sebenarnya. Iya, ini sebuah perjanjian gitu. Kalau kamu mau, Tuhan mau kasih janji sama kamu boleh menolak dia. Enggak, tidak usah Tuhan. Ya terserah. Ya udah, kamu tidak akan menikmati janjinya. Kalau gitu loh, buat saya misalkan ada orang, ada apa ya, janji ya. Nanti ini ada pengumuman gitu ya. Di kelurahan hari ini kalian boleh ambil nih ada bantuan misalkan. Ya toh, setiap keluarga ini dapat 100 juta. Syaratnya bawa KTP aja. Supaya kebawa kamu warga sini. Bilang aku gak mau, gak apa-apa kok. Apa kamu dosa? Enggak. Apakah ngamuk RT-nya? Enggak, atau kelurahan enggak kok. Enggak. Lu kamu aja bodoh. Udah dikasih perjanjian hebat-hebat kok kamu gak mau. Udah ketinggalan lama, ya sudah gak apa-apa. Tapi bagi saya, I enjoy. Saya menikmati. Kalau misalnya pendeta, saya kasih perpuluhan. Dan saya menikmati. Karena gini, pemimpin kasih contoh. Jangan mikir gini loh, aku pemimpin ngomongnya perpuluhan dan aku udah ngasih. Lah itu dia pemimpin yang gak benar tuh.
Saya nomor satu, saya yang ngasih. Iya. Dan saya enjoy. Iya. Jadi itu bukan masalah dosa, tidak dosa toh. Ini sebuah covenant. Kalau mau kerjakan, lu nikmatin. Ya lah? Iya. Berarti itu cukup menjawab saudara-saudara yang sempat kemarin masuk ya. Udah cukup lama belum kita jawab. Hampir mungkin 2-3 bulan yang lalu pertanyaannya sudah masuk saudara ya. Jadi apakah tidak memberi persepuluhan itu dosa? Jawabannya tidak. Tapi itu ada suatu perjanjian yang ditawarkan pada kita. Ada konsekuensinya. Kalau kamu gak punya sudah. Tidak apa-apa. Lu jangan ngomel. Iya. Loh kenapa ya aku udah kerja keras. Kok aku ini ngalami kesulitan ya. Tetap aja aku kok ngalamin ini. Ini kok banyak kebocorannya. Aku ditipu. Ya sudah. Tidak apa-apa. Terimalah konsekuensinya. Pokoknya jalani aja. Maksudnya pokoknya kamu fight ya sudah silakan. Tapi kita beda dengan yang punya covenant. Iya. Tuhan berkata, aku janji sama kamu loh, aku buka 3 langit tuh. Ada special blessing, ada perlindungan. Dia ngomong yang di atas dibuka, yang belalang disingkirin. Enjoy. Iya. Oke. Kemudian saya mau tanya nih Pastor, ada pertanyaan lagi. Bolehkah memberi persepuluhan kepada orang miskin atau keluarga yang membutuhkan? Nah, kalau buat keluarga yang butuhkan itu bukan perpuluhan namanya, bantuan. Ya kan ada, karena dulu mami saya pernah gitu, karena jengkel sama pendetanya nih. Iya. Dia mau, aku kasih persepuluhan sama. Kasih ke papanya yang pendeta. Nah, kasih aja ke ini, kasih ke maminya gitu, kasih ke ini kan kasih bantuan sama aja katanya. Iya. Tapi gimana Pastor itu? Ya, sebenarnya Tuhan kan berkata bawa persepuluhan ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku ya kan. Jadi memang idealnya adalah kita membawa kemana gereja di mana kita pelayanan. Ya kan? Iya bukan pelayanan, di mana kita bertumbuh di sana. Ya, tapi gini, Tuhan tidak pernah marah kok. Misalkan kita aku mau ngasih ini ada satu yayasan yang memang pelayanan ya, yang aku mau support, aku bantu. It's okay. Kalau saya ini orangnya lebih terbuka ya. Iya. Jadi gini, kalau kamu memang tapi niatmu gitu loh, niat hatimu adalah gini. Aku bukan mau cari muka lo ya. Gitu. Ada orang, aku mau kasih ke sana supaya orang lihat, wah aku ngasih nih. Padahal itu kan haknya Tuhan, ya kan. Jadi bukan hak kamu. Kalau kamu bilang aku mau tabur ke pelayanan ini, ke ini, buat saya silakan aja. Tapi emang 10% kamu sisihkan untuk ini, oke. Atau ada orang yang mau bagi 2, misalkan aku bagi untuk gereja ini dan gereja ini. It's okay. Gak apa-apa. Karena kamu tuh tanggung jawabnya bukan ke gereja. Iya. Ke Tuhan loh. Covenant-nya ini kan ke Tuhan ya Pastor, bukan ke jadi gereja. Jadi Tuhan tuh ngelihat. Hatimu gimana sih? Gini loh, lu percuma bawa perpuluhan. Tapi kamu pengen flexing, pengen pamer. Aku loh kaya, gue kasih sama kamu ya. Iya. Karena pengen supaya dihargai, dihormati. Lah itu ya salah. Karena gitu bukan hakmu lagi, haknya Tuhan. Ya kan? Dan kamu dengan Tuhan urusannya pribadi. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pastor nih. Kalau hamba Tuhan ini tidak mengelola keuangan gereja dengan baik, apakah perlu saya beri perpuluhan nih? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Nah gini loh, perpuluhan itu kan masuk ke gereja. Ya, setiap gereja punya sistem masing-masing. Nah betul. Ini dia. Tergantung sistem gerejanya. Kalau di gereja HTE sistemnya adalah perpuluhan masuk ke gereja semua. Pendeta nggak terima perpuluhan. Ya jadi kalau saudara ngasih perpuluhan, misalkan persembahan perpuluhan, kasih ke pendetanya enggak. Dikelola di gereja. Ya kan, untuk biaya-biaya gereja untuk apa jadi ya. Gereja itu pendeta itu gajian. Iya beda. Sistemnya masing-masing. Kita nggak menyalahkan yang lain. Enggak itu terserah kebijakan persinode. Betul. Tapi buat gereja kami di sinode kami peraturan adalah ya udah kami itu gajian. Jadi tiap bulan jadi gaji. Ya dengan itu jumlahnya gitu loh ya kan. Nah jadi kalau ada persembahan yang misalkan ada jemaat yang kasih perpuluhan banyak ke gereja, enggak ke pendetanya, dia langsung dikelola oleh gereja. Tapi mungkin ini juga ngomong maksudnya, wah kalau pendetanya tidak mengelola dengan baik nih misalnya, kalau ada gereja yang tidak mengelola dengan baik, apakah kita nggak usah kasih deh gitu. Sebenarnya kok uangnya di sembarangan gitu misalnya buat beli-beli ini yang tahu lah Pastor ya, maksudnya buat cuma hanya buat hiasan-hiasan gereja atau cuma buat yang ya biar kelihatan eksklusif, biar kelihatan bagus. Nah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Nah, apakah kita boleh memberikan saya tadi bilang gini, kamu bebas gini, untuk apa sih kamu ngasih persembahan dengan kamu marah? Gitu, kamu kasih bawa persembahanmu itu dengan sukacita, kerelaan. Tuhan berkati. Gitu, lu bawa dengan lu ngomel, itu persembahanmu
tiba-tiba kayak fail, hilang. Iya. Gak ada artinya. Karena kamu gak tulus, gak rela ngasih. Sama gak ngasih lo rela. Mending gak usah ngasih aja sekalian. Daripada untuk apa kamu marah-marah. Ya kan. Jadi Tuhan tuh, itu kan katanya buat Tuhan. Iya. Nah kalau sambil marah-marah, lu ngopel. Tuh bilang ngapain sih orang ini, ya kan. Iya. Karena itu kasihlah dengan kerelaan. Ini, kalau saya sih mau dipakai untuk apa oleh gereja dikelola. Kan gereja punya majelis, mungkin punya pemimpin yang dia ngerti, udah memutuskan buat ini. Mungkin gak cocok sama kamu, gak setuju. Kalau aku pengen dia beli ini, kok gak beli ini malah beli yang itu. Loh, mungkin bisa terjadi ya kan. Ada ketidakcocokan antara pemimpin dengan yang pemberi ini loh. Sehingga akhirnya clash, ribut, ya kan. Nah, kalau di gereja kita itu, kita bersyukur. Karena kita kan memang persembahan itu banyak untuk pelayanan ya. Untuk nolong orang lain. Bagaimana kita itu support anak-anak yang sekolah tempat kita. Nolong anak-anak yang sederhana, yang miskin biar dapat beasiswa. Ada panti asuhan, kita tolong anak-anak itu. Kita menolong, ada pelatihan kerja untuk orang-orang yang gak punya kerjaan, kita tolong. Kita memberikan makan orang miskin. Kita tolong ribuan hamba Tuhan. Dengan kita ajak persekutuan, kita support mereka, renov gereja mereka. Dan masih banyak lagi kegiatannya memang spend uang banyak banget. Ya, justru mungkin yang buat gedung itu sedikit banget. Tapi sebagian besar uang itu untuk memang support pelayanan yang lain, yang sosial di orang lain itu. Sementara buat memperindah gedung gereja enggak. Gereja kita ya sederhana sih. Memang sih bagus. Ada LED-nya macam-macam, tapi itu kan bukan dari persembahan. Tiba-tiba ada orang lihat, gerejanya kok jelek banget ya. Aku kasih dia. Kasihan. Ini kita kasihan banget. Kok nggak ada LED-nya disumbang. Ini gerejanya kok susah banget ya, mobilnya nggak punya. Terus dikasih mobil, ya kan? Loh, tapi bukan dari uang persembahan lo itu. Orang yang ngelihat ini gereja kok saking sederhananya, nggak punya apa-apa dikasihin. Itu kan cerita lain lagi ya kan? Ini juga mungkin ya kadang warning juga buat gereja-gereja sehari-hari ini seringkali kita sembarangan ya, tidak bertanggung jawab dalam menggunakan, dalam mengatur segala uang sesuatunya. Tuhan lo itu. Uang Tuhan. Sehingga mungkin juga banyak jemaat-jemaat sekarang, makanya kenapa bisa rame juga soal perpuluhan, karena melihat kondisi yang kok begini gitu loh. Kok sepertinya kita disuruh setengah mati nih suruh ngasih dengan tanda petik ancaman-ancaman Alkitab. Tapi kemudian pendetanya memakai uang itu dengan sembarangan buat dirinya sendiri, buat kenikmatannya sendiri dan sebagainya. Sehingga membuat kadang banyak hati jemaat juga sakit. Jadi memang juga warning juga buat gereja-gereja Tuhan hari ini supaya bisa balik lagi untuk ini ya Pastor ya. Pengelolaan uang yang tepat. Kita bersyukur di gereja kita kan jemaat itu lihat semua. Oh, memang untuk ini ya, bangun sekolah, bukan lo cari duit loh. Untuk tolong anak-anak miskin loh. Nah kita bangun 70% Pastor. Kita subsidi 70%. Bangun klinik. Ada buat apotek. Loh, bukan tuh cari duit loh. Justru kita tiap bulan mesti support mereka. Supaya orang-orang sakit ini bisa berobat free, gratis, gak usah bayar mahal. Dan tertolong hidupnya. Ya jemaat tuh lihat. Ini, gak usah ngomong. Lihat action yang dilihat. Kita buat pasar murah. Mahal loh tiap kali kita acara itu. Dia lihat. Kita ngumpulin orang-orang tua, buatin ibadah spesial untuk orang-orang tua. Itu semua biaya. Kasih mereka sembako, bukan cari persembahan bantu mereka dengan sembako, kita beri ke mereka. Jadi action lebih keras bicara daripada perkataan. Jadi itu kita action aja. Nanti kalau jemaat bisa percaya, dia tuh akan tidak revel kok. Karena kalian lihat betul-betul gereja kita itu ya, nggak pernah cari keuntungan untuk memperkaya pendeta-pendetanya. Lupa Pak Victor punya mobil, tapi tidak dikasih sama gereja loh. Aku gaji saya tidak cukup buat nyicil mobil. Makanya Tuhan baik, ada orang ngasih saya mobil. Gara-gara pendetanya untuk nyicil mobil kesusahan, nyicil rumah kesusahan. Gitu. Tapi ya Tuhan bisa ngasih dengan cara ajaib Ada orang aja yang tiba-tiba disuruh Tuhan. Itu pendeta dikasih aja mobil. Ya saya dapat mobil lah. Karena Tuhan, kalau enggak gue suruh nyicil lama banget berapa tahun. Saya juga mikir nyicil juga. Males juga saya sudah pakai apa yang ada aja. Jadi itu ada pertanyaan nanti gitu. Tapi sudah kita jawab semua. Dijawab tadi soal masalah pengelolaan keuangan gereja Hayat dan Effort. Yang pasti memang
di tempat kita pasti semua seperti staff biasa, kita semua dapat gaji ya Pastor ya. Mulai dari pendeta sampai juga yang paling rendah, kita semua sistemnya pokoknya gajian. Jadi seluruh persembahan, persepuluhan yang jemaat bawa itu masuk semua untuk pelayanan, untuk kita beri 70% beasiswa buat anak-anak. Kita punya rumah singgah Pastor yang kita biayai di 34 provinsi. Kemarin kita sempat rapat dan itu setiap hari mereka melayani orang-orang buat di kampung-kampung, ngajari mereka, menolong. Anak kecil yang sederhana, yang miskin kita tolong. Belum lagi gereja-gereja juga kita bantu. Ada klinik, ada dapur umum Pastor yang kita buat beri makan. Ada LPK juga. Kita punya rumah Shalom juga untuk bantu anak-anak yang panti asuhan kita yang tidak punya orang tua. Ada begitu banyak pelayanan. Saya percaya bahwa pasti jemaat juga melihat itu dan sampai hari ini mereka percaya kepada gereja kita untuk menerima atau mengelola. Dan kita bagusnya pendeta tidak pegang uang. Yang megang adalah bendahara, ya bukan pendeta. Pendeta. Ya kita punya bendahara. Kita ambil sendiri dari orang luar juga ya Pastor ya. Jadi mereka yang bertanggung jawab mengelola keuangan itu Oke, Pastor. Jadi tapi tadi yang menarik sekali ya. Kalau misalnya hamba Tuhan tidak mengelola keuangan gereja dengan baik, apakah perlu kita beri persepuluhan? Saya ingat waktu itu almarhum Petrus Agung pernah juga ditanya oleh sinode waktu itu Pastor ya. Ditanya bahwa karena gereja hari itu gereja Pak Petrus Agung yang memberikan persepuluhan paling besar. Dan waktu itu sinode bertanya pada Pak Petrus Agung, ada ide apa nih buat uang yang kamu kasih persepuluhan karena kamu yang kasih termasuk yang paling besar se-Indonesia. Tapi bagus sekali jawabannya, dia berkata bahwa persepuluhan itu adalah tanggung jawab yang harus saya lakukan. Itu bagian yang harus saya lakukan, tanggung jawab saya ke Tuhan. Setelah itu terserah dari sinode yang punya keputusan untuk mengelola uang itu. Buat saya tanggung jawabnya sudah selesai. Saya dengan Tuhan sudah beres. Jadi itu terserah sinode. Mungkin itu juga pertanyaan, itu jawaban juga yang saya juga pegang sampai hari ini. Saya ngasih persepuluhan ya saya gak peduli. Yang penting saya sudah selesai kalau dengan sampai Tuhan. gereja salah mengelola, biar Tuhan yang ngurusin. Pendetanya lah gereja. Entah pendetanya, itu yang kena dari Tuhan. Karena gitu itu uang Tuhan loh. Kamu kelola sembarangan. Nah Tuhan bisa marah. Kok kamu dipercaya, kok lu buat seperti ini? Harusnya buat ini, kok dibuat ini? Harusnya buat ini, kenapa dibuat ini? Nah Tuhan, ini kalau yang marah manusia paling di kata-katain ya. Kalau Tuhan yang marah itu agak bahaya. Bahaya. Ini urusannya kekekalan saudara ya. Kalau sampai salah, sampai masuk neraka, aduh mengerikan sekali. Tapi saya merasa itu buat saya pegang sampai hari ini. Saya gak peduli gereja mau seperti apa, dia lakukan seperti apa. Yang penting bagian saya dengan Tuhan beres. Karena ini kan perjanjiannya bukan dengan gereja. Bukan. Perjanjiannya dengan Tuhan. Gitu loh saudara. Jadi saudara di rumah ini perjanjian, bukan dosa sekali lagi. Mau ditekankan. Perpuluhan saudara gak mau ngasih ya itu bukan dosa. Tapi ini adalah perjanjian. Tuhan sudah kasih, ada bagian yang Tuhan mau kasih kepada kita. Kalau kita melakukan itu. Kalau kita gak mau ya, maka yang dia janjikan itu juga tidak jadi dalam kehidupan kita ya Pastor ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan sedikit lagi Pastor. Persepuluhan itu dari mana sih Pastor biasanya? Apakah pendapatan neto atau bruto atau gimana Pastor? Boleh saudara menghitung sendiri. Ada orang-orang yang rela memberikan bruto. Karena gini loh. Misalkan aku ini beli barang ya 1.000 harganya, ya kan? Saya jual 1.200, 300 ya kan? Ya. Kan modalnya kan 1.000, ya toh? Ada orang yang berkata aku mau ngasih dari 200 rupiah lah. Ya toh, dari 200 rupiah ya kan? Benar. Itu kalau neto ya. 10%-nya berarti 20 rupiah. Ya kan? Ya gitu aku mau kasih netonya. Ya ada orang berkata gini, aku kan 1.200. Berarti kalau aku kan 120. Berarti yang dia dapat buat dia 80 tok loh. Ya toh? Buat tua 120 ya kan? Karena bruto. Iya kan? Nah, ada orang yang berani gitu. Tapi kalau sampai saudara berkata aku mau yang neto, modalnya yang dihitung, gak apa-apa. Loh, gitu loh. Tuhan itu ya, dia sebenarnya Tuhan yang simple kok. Dia lihat sikap hati kamu ya kan? Kalau bilang aku mau yang neto, silakan. Betul juga sih, tidak salah loh. Dan itulah keuntungan yang kamu dapatkan. 200 rupiah. Ya kamu berikan 20 rupiah. It's okay. Jadi bukan bebas ya Pastor ya. Tergantung kamu hitungnya dari mana, ya kan? Ada orang ya. Ada yang nakal.
untung 20. Oh aku ada biaya dipotong lagi. Potong lagi. 200 rupiah kan udah untung nih. 200. Wah potong biaya ini. Nanti gak 100. Dari sebelah. Nah kalau saudara sudah perhitungan gitu keterlaluan juga sih ya kan. Iya. Ada yang seperti itu. Tapi biasanya orang dari neto sih ya Pastor ya. Karena kan keuntungan modal kan nanti dibuat untuk muter lagi kan itu. Karena kalau kita, karena itu kan perusahaan ya. Produk ya. Kalau gaji kalau gaji lebih gampang. Lebih gampang. Sudah. Misalkan dia gajian tiap bulan dia 10% dikasih ya kan. Iya. Lebih gampang. 10% dari. Tapi kalau dari usaha misalkan jual punya toko ya kan. Nah gitu. Iya, oke. Pastor kalau dikasih barang nih atau ditraktir makan atau apalah kasih hotel. Itu harus bayar per bulan gak sih sebenarnya? Nah gini loh. Tuhan kita itu tidak complicated. Masa saya dirinci semua. Iya. Seperti penagih utang. Iya. Kenapa kamu punya konsep kayak gitu ya? Kayak Tuhan itu kayak penagih utang. Udah. Dia tuh Tuhan yang mau limpahin kita kok. Iya. Dan segitu-gitunya Tuhan kita. Lu dikasih hotel ya sekian. Lu dikasih sendal ya. Lu dikasih Indomie 2. Tuhan kita kok kayak gitu? Enggak lah, tenang aja. Ya mungkin ini pertanyaan takut juga. Iya, bukan. Dia bukan menagih utang. Yang ngejar kita. Iya kan? Enggak, tenang aja. Jadi gini, kamu merasa mau kasih lah. Dan gini loh, hidup kita kan tidak cuman kasih perpuluhan toh. Iya. You give ada offering, ada persembahan lain kita kasih. Iya. Ada persembahan syukur, persembahan apa. Ya udah Tuhan juga tidak segitu-gitunya. Kayak penagih utang. Jadi serem kayaknya. Iya, Tuhan kita kok gitu? Enggak. Tenang aja. Dia Tuhan yang maha murah, maha baik kok. Gak usah gitu-gitunya. Lu dikasih orang sendal jepit itu 5.000 lu bayar 500. Enggak. Santai, ya kan? Iya, jadi lebih santai lah Pastor ya. Pokoknya sudah pemasukan aja yang saudara gitu. Dapatkan dari gaji saudara. Saudara bisa kasih persepuluhan. Sekali lagi bukan dosa saudara ya. Gak usah takut-takuti, kita tidak menakut-nakuti juga jemaat. Bukan ditakut-takuti dengan berkata dosa nanti masuk neraka dan sebagainya. Enggak saudara ya. Dibakar, dipotong-potong. Aduh, ngeri. Tapi ini adalah perjanjian. Sekali lagi itu poin utama dari perpuluhan adalah perjanjian. Atau juga persembahan itu perjanjian saudara dengan Tuhan. Nah ini saya ada yang pertanyaan lagi nih Pastor. Apa sih yang dimaksud dengan korban syukur nih Pastor? Kan orang tidak mengerti ngapa kok bersyukur itu sebuah korban gitu loh. Kan korban seringnya ditafsir sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Kok ini lagi seneng ngasih korban gitu loh. Ya gini saya kasih understanding. Misalkan ada orang yang sakit keras mungkin ya. Udah sembuh. Dia berdoa dan sembuh. Udah gini, karena aku sembuh nih ya. Gue mau kasih sesuatu lah buat Tuhan. Ucapan syukur. Aku bawa offering persembahan ke Tuhan. Nah itu korban syukur namanya. Karena dia tuh ngalamin pertolongan Tuhan. Sembuh dari sakitnya. Kalau dia mikir kalau aku sakit terus, ini biaya perawatan begitu banyak mahal. Tuhan jamah aku udah sembuh. Aku mau bawa korbanku. Maka yang dia kasih itu kan harusnya uang yang dia punya dia bisa enjoy, nikmatin. Tapi dia kasih. Ada kan korban. Gitu. Korban itu bisa besar bisa kecil. Tapi semua kan korban namanya. Ya kan? Karena kita memberikan apa yang kita mau. Nah makanya disebut korban syukur. Karena kita bisa juga melalui yang lain, gak semata-mata uang korban syukur itu. Misalkan dia mau ngapain, buat apa gitu, spesial acara, buat acara apa. Tapi semua sih pasti apapun sebenarnya ada pakai uang ya mestinya. Misalkan dia hari itu mau berkati anak panti asuhan. Iya berkati panti asuhan. Nah dia aku korban syukur yang berkati. Berkati ada artinya keluar uang kan untuk anak panti asuhan bayarin makan kayak atau apa. Jadi karena kamu tuh ngalamin sesuatu yang buat kamu tuh very grateful, buat kamu sangat bahagia. Tuhan kamu tuh cintamu luar biasa. Atau kadang-kadang gak ada apa-apa. Semua baik. Kamu ngerasain cinta Tuhan yang hebat. Berkat yang selalu banyak. Aku akan bawa korban syukur pada Tuhan. Di tengah sukacitamu, kamu ingin berkorban. Uang yang bisa kamu nikmatin, enggak. Gue kasih buat Tuhan. Untuk sesuatu ministry atau apa, itu korban syukur gitu. Nah Pastor sebenarnya biasanya persembahan tuh ada apa aja sih biasa di Alkitab tuh ada persembahan jenisnya apa aja sih biasanya? Kalau persembahan tuh kalau di gereja kita lebih simpel ya, tidak macam-macam ya. Tapi kalau di Alkitab emang ada berapa. Tapi kalau tempat kita ada cuman ada itu persembahan perpuluhan, itu sebulan sekali. Yang kemudian yang kedua persembahan mingguan lah. Offering ya. Offering itu boleh kamu ucap syukur di situ. Atau kamu memang pengen
menabur untuk pelayanan ini, untuk ini. Bebas, cuman itu sih di tempat kita. Ya, ada orang menambahkan persembahan sulung. Kalau tempat kita free sih, bebas ya. Tidak ada penekanan. Ya, biasanya saat kita dapat gaji mungkin ada gaji pertama dari kita kerja ya. Iya, kadang-kadang ada gitu. Oh yes, oke. Kalau kamu digerakkan Tuhan. Tapi di gereja kita tidak pernah maksa orang. Iya. Kamu pengen digerakkan Tuhan, kasih. Oke, gak apa-apa. Sesuai dengan pengertiannya. Karena saya juga dulu pertama kali ya buah sulung ya saya juga kasih. Waktu selesai waktu kerja pertama kali maka saya persembahkan buat Tuhan lagi persembahannya. Ada korban nasar juga Pastor ya? Ada nasar. Jadi gini, lu berjanji nih. Kalau misalkan aku kerjaanku deal ini. Ya misalkan saudara ini atau misalkan jual rumah. Iya apalah. Atau ada bisnis yang cukup berat rasanya. Ini kok susah banget ya. Kalau ini laku nih, gue kasih persembahan ke Tuhan. Itu korban nasar, persembahan nasar. Karena dia nunggu laku sekian aku mau kasih ke Tuhan. Boleh, gak apa-apa. Untuk korban nasar. Ada lagi satu nih Pastor, janji iman biasanya. Zaman dulu saya ingat janji iman itu. Loh, sampai sekarang masih ada sih kita menetapkan gini. Artinya gini, kita tuh pengen punya kerinduan memberikan sesuatu pada Tuhan. Tapi duitnya gak ada. Belum ada sekarang. Belum ada. Nah, janji iman itu artinya gini. Tuhan, aku akan memberikan kalau aku tuh dicukupi Tuhan. Sehingga aku bisa menabur itu. Nah, tapi jangan curang. Ada gini, ketika diberkati Tuhan malah dipakai untuk urusan pribadi. Padahal udah janji nih. Iya. Kalau saya mau janji iman, misalkan saya tulis nih, sekian misalkan. Ya maka saya akan punya kepentingan dalam tahun ini. Apapun yang aku kasih, aku nomor 1 janji imanku dulu. Aku sudah janji, sampai suruh janji. Kalau kamu gak mau, gak usah janji lah. Iya. Ya atau kamu kan yang berjanji Tuhan gak maksa. Kamu yang mau. Jadi artinya ketika ada blessing yang berlebih. Bukan untuk ngurusin barang-barang yang kita inginkan. Yo, kasihlah yang pertama loh. Sampai jumlah yang kamu janjikan itu tercukupi. Saya berkali-kali janji iman dan tergenap itu. Iya. Karena saya punya motivasi hati benar. Iya. Aku mau Tuhan. Untuk ada blessing yang berlebih. Untuk biaya hidup sudah selesai. Ada lebih, gue tabur aja. Sampai menggenapi janjiku. Karena aku punya kerinduan. Nah, ketika kita punya sikap hati yang kayak gitu ya, mau sungguh-sungguh. Saya hidupnya lebih enteng tuh. Hidupnya secara finansial enteng. Ada orang yang kayaknya pelit ya, gak mau gini, tambah susah hidupnya. Supaya kita murah hati, hati kita membuka kemurahan buat kita. Orang yang murah hati berbuat kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau kita berkata di kitab Amsal, artinya kalau kamu bermurah hati nolong orang, ngasih taburan, kamu tidak berbuat baik pada orang itu sebenarnya, pada dirimu sendiri. Karena semua taburan yang kamu berikan akan kamu tuai. Orang dunia tahu. Orang dunia berkata karma. Istilahnya. Kita tabur tuai kan. Kalau orang dunia berkata karma. Lu karmamu nabur duit, nolongin orang, lu akan terima lu. Orang dunia aja percaya kok. Kenapa orang dunia susah banget sih? Orang dunia percaya lu. Kalau kamu nabur yang baik, lu terima yang baik. Lu nabur yang jelek, lu terima yang jelek. Lu nabur uang, persembahan, lu terima lu. Blessingnya dari Tuhan. Dunia percaya. Dan janji iman kalau buat saya pribadi itu untuk naikkan pengharapan level iman. Level saya memberi kita. Level memberi kita. Jadi kita, dulu Tuhan juga suruh sesuatu hal yang mustahil malah buat saya karena gaji cuma sedikit tapi disuruh dalam jangka waktu tertentu harus memberikan persembahan ini. Tuhan taruh di hati saya. Saya pikir Tuhan tidak mungkin bisa karena gaji cuma berapa dan harus diberikan buat Tuhan gitu loh. Tapi waktu saya jalani tiba-tiba justru malah Tuhan kirim berkat begitu banyak dari luar berlimpah sehingga itu selesai dan membuat level iman jadi naik. Oh ternyata angka segini masih bisa loh, bisa mengerjakan. Jadi itu pengalaman pribadi. Sekali lagi memang kekristenan itu soal persembahan, persepuluhan dan sebagainya memang pengalaman ya Pastor ya. Karena orang makanya saya nggak mau karena memang belum mengalami. Tapi buat orang-orang yang mengalami bagaimana keajaibannya, menikmatinya, persepuluhan sebenarnya bukan sesuatu hal yang mau mengerikan, tapi jadi ini blessing kok buat kita gitu loh. Karena gini, yang kita yang Tuhan kebaikan Tuhan sangat besar buat kita kok. Yang dia perbuat sangat besar dibanding dengan yang kita kasih ke Tuhan ya. Itu gede banget tuh yang Tuhan terima. Yang kita terima yang dari Tuhan itu. Kenapa sih untuk hal-hal kecil itu kita mesti berdebat buat keributan? Oke, Pastor, ini sedikit lagi. Berhubung lagi tadi soal tadi sudah sedikit kita agak melenceng dikit tapi tidak melenceng soal persembahan tadi.
Land of Christ tadi tuh. Yeah. Kemarin saya sempat dengar lagi sebelum tulis pertanyaan-pertanyaan untuk lebih dalam lagi. Land of Christ itu bagaimana sih Pastor? Khotbah yang akhir tahun itu. Karena gini, kita tuh tinggal di sebuah wilayah tertentu. Kamu sekarang tinggal di mana? Kamu berkata aku tinggal di dunia. Dunia itu penuh dengan krisis, kekurangan, tantangan, persoalan di dunia ini. Tapi ada satu dunia lagi, tanahnya Tuhan, wilayah Tuhan, di mana Tuhan punya otoritas di sana. Di tempat itulah ada banyak mujizat, kelimpahan. Nah, sekarang kita milih, kita mau tinggal di tanah yang dunia ini, atau di tanahnya Tuhan. Di tanahnya Tuhan itu ada masalah, ada mujizat yang dia sediakan. Artinya kita hidup di sebuah area yang hukumnya sedang berbeda. Nah itu sebuah tanah, negara punya hukum sendiri. Misalkan gini, kita tinggal di United States, di Amerika. Di Amerika ada sebuah hukum yang teman saya tinggal di sana ya. Dan dia cerita, anakku di sini kalau sekolah gak usah bayar. Udah dibiayain semua dengan pemerintah. Bukan cuma itu, kita disupport loh makanan bergizinya. Setiap bulan saya lihat di rumah dulu, kok banyak banget sih makanan kayak gini. Iya, ini anak-anakku semua yang sekolah di situ disupport. Dikasih makanan bergizi sama pemerintah dari sekolah. Dikasih. Indonesia itu, juga. Itu dikasih. Makan sana gratis. keren loh, gak masuk akal. Tapi itu apa namanya, untuk makan sereal buat anak-anak. Kasih susu. Kok banyak banget di rumahmu? Iya, gak habis-habis. Ini numpuk dari loh, kenapa dia hidup di sebuah negara yang punya sebuah law hukum. Bahwa anak-anak kecil sekolahnya dikasih yang terbaik, free, gratis, perlu disupport makanan, dapat ini, dapat itu, dapat ini. Dikasih. Karena dia tinggal di sebuah wilayah yang ada hukum tertentu. Kalau kita ada di land of Christ, di tanah itu ada hukum tertentu. Di sana ada hukumnya loh. Kamu di sana, kamu ikut hukum sana. Kalau kamu tinggal di dunia, lu ikut hukum dunia. Makanya saya membedakan tanah itu, tanah yang spesial. Kalau kamu bisa masuk ke sana, Tuhan, aku mau jadi masuk ke area itu Tuhan. Area keajaiban, engkau akan tinggal di sana. Dan hukum di tempat itu, di land itu akan kamu alami. Dan kamu di dunia kamu dapat tidak boleh. Makanya kita nggak boleh tunduk pada bukan nggak boleh tunduk hukum dunia ya. Tapi hukum dunia maksudnya jangan salah, maksudnya nanti kita lampu merah dilanggar. Kita tidak takluk oleh hukum dunia. Hukum dunia, bukan hukum satu negara. Kalau hukum merah, lampu merah itu bukan hukum dunia, itu hukumnya Tuhan. Kali gitu Tuhan sangat suka ketertiban. Apa namanya? Keteraturan. Itu hukumnya Tuhan. Nah, hukum dunia itu langgar aja. Hukum Tuhan tidak. Gitu. Posisinya. Jadi ada hukum yang berbeda. Hukum dunia kan seringkali kamu hemat bisa kaya. Padahal Tuhan bilang sendiri bahwa orang banyak yang menabur harta justru malah tidak kekurangan, malah bertambah kaya, melimpah. Itu adalah hukum yang ada dalam land of Christ tadi Pastor ya. Sedangkan kita hidup yang di dunia, makanya sekalipun kita hidup di dunia, tapi kalau kita mempraktekkan hukumnya Tuhan, maka land of Christ akan kita ada di dalam, kita jalan atau tinggal di dalamnya juga ya Pastor ya. Nah, langkah pertamanya untuk masuk ke sana itu Pastor. Ke land of Christ atau divine prosperity lah, pasti di sana ada divine prosperity. Itu kan masalah hukum, law. Jadi kerjakan hukum-hukum Tuhan. Ada kerjakan firman. Kalau kamu tuh mau mengerjakan hukumnya Tuhan, ada kamu tidak pakai hukum dunia loh ya. Kamu pakai cara-caranya Tuhan, hukumnya Tuhan. Maka yang berlaku hukumnya juga untuk masalah yang kelimpahan ini akan pakai caranya Tuhan. Karena kamu mengerjakan firman. Kali gini, kita tuh suka nuntut Tuhan. Kasih dong janjimu. Tapi kamu tidak mengerjakan kewajibanmu. Ada hak dan kewajiban. 2. Kerjakan kewajibanmu dong. Mentaati firman, hidup dalam firman, pelaku firman. Maka hukum itu akan masuk dalam kehidupan. Yang dari Tuhan, law-nya Tuhan. Langkah pertama adalah mulai melakukan firman. Ya, kalau orang mau jadi warga negara biasanya harus hafal apa dulu? Hafal Pancasila. Kalau orang mau jadi WNI, orang-orang asing tuh, expat yang mau ini harus tahu hukum-hukumnya apa. Belajar bahasanya juga, harus bisa bahasa Indonesia, harus hafal Pancasila. Memang. Dan banyak hal dasar apa perlu belajar. Banyak kehidupan yang harus dipelajari sebelum dia masuk ke dalam, dianggap sebagai warga dari dan sama seperti Tuhan juga ya, kita mesti pelajari juga hukum-hukum yang berlaku di situ. Bahasanya Tuhan kita juga pelajari dalam artinya kasih, pengertian itu kita kerjakan ya Pastor. Oke Pastor, saya rasa cukup sekali, luar biasa dengan divine prosperity ini.
Saya berdoa, kita berdoa pasti jemaat Higher Than Ever juga teman-teman yang menyaksikan podcast hari ini bisa menangkap tentang divine prosperity ini, biar semua bisa masuk dan mengalami di tahun ini. Ngalamin, itu yang paling penting, bisa ngalamin. Jangan cuma mengerti, tapi juga mengalami. Pastor ada pesan terakhir sebelum nanti kita berdoa buat jemaat mungkin supaya mereka juga bisa masuk benar-benar tahun ini lebih mantap lagi. Walaupun sudah didoakan tanggal 31, tapi mungkin kita bisa doakan sekali lagi Pastor buat jemaat-jemaat Higher Than Ever dan juga yang menyaksikan podcast hari ini. Tapi kalau ada 1-2 kata-kata Pastor yang untuk menutup podcast kita hari ini. Divine prosperity pokoknya pertama asal dari Tuhan. Karena divine. Yang ilahi yang dari Tuhan. Gitu. Dari Dia. Untuk Dia. Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita semua senternya ke Tuhan. Yang urusan kecil-kecil itu gampang lah urusannya. Ya kan? Senternya ke Tuhan. Ya gitu aja dari saya sih. Kita berdoa ya. Bapak di surga terima kasih untuk hari ini. Kami berdoakan buat semua pemirsa penonton acara ini. Ya, Tuhan. Give us understanding, kasih pengertian. Berkati. Tapi juga berikan kami kedewasaan. Ya, Tuhan. Supaya jadi orang-orang yang bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Amen. Dan mengalami janji Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan biar tahun ini kami belajar, tapi juga kami mengalami Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Berkati hidupkan kami, dan kami tidak jadi orang yang serakah, yang semua kami ingin kuasai dan kami ambil. Tapi jadi orang yang murah hati. Amin, seperti Tuhan. Engkau Tuhan yang murah hati. Amin. Bersyukur buat hari ini. Terima kasih Berkati Tuhan. kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Thank you semuanya, saudara semuanya. Terima kasih Pastor Victor buat kesempatannya ada di studio untuk bersama-sama dengan kita sharing tentang divine prosperity. Saudara, minggu depan jangan lupa ada podcast lagi bersama dengan Pastor Hengki. Judulnya Fight with Honor. Kita akan bahas tentang fight-nya itu seperti apa. Bagaimana kita menyelesaikan semua panggilan kita dengan kuat sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. See you.